Halo, sobat tanduran. Kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Saya itu khawatir ya. Nanti ditakutnya saya memberikan sebuah pemahaman yang salah pada sobat-sobat tanduran semua tentang bakteri asam laktat ya dari air leri. Katanya itu kemarin saya buatkan video cara aplikasinya bagaimana, lalu perkembangannya seperti apa, dan sekarang saya berikan perkembangan lagi. Kok jadi seperti ini ya? Nah, itu yang saya tunjuk tadi itu adalah lokasi di mana saya merekam di video sebelumnya ya tentang nanas. Nah, ini ya. Ini. Ini nih. Ini yang bikin saya khawatir ya pada sobat-sobat tanduran semua. Kalau dibilang katanya tanaman saya jelek-jelek, ya saya akui jelek-jelek ya. Tidak ada yang bagus. Tetapi ya seperti inilah kondisinya. Saya updatekan, saya berikan pada sobat tanduran semua hasilnya seperti apa. Tadi itu sekilas tanaman sari ya yang kemarin saya aplikasikan dengan bal air leri. Nah, ini sudah cukup lama ya balnya yang saya simpan. Ini sekarang saya akan gunakan teknik yang baru karena terus terang ini agak sedikit berbeda ya. Nah, kondisinya seperti itu. Saya sekarang sudah naik ya. Dan tadi drip ini juga sudah saya bawa ke atas karena akan saya aplikasikan dengan cara yang baru, yaitu saya encerkan dengan air ya. Karena memang stoknya sudah mulai menipis ya, mau tidak mau saya harus sedikit berhemat. Nah, ini seperti inilah hasilnya. Kok jadi daun yang kering-kering ya? Walaupun ada daun yang masih berwarna hijau, kelihatan bagus, tetapi ada banyak sekali daun-daun yang mulai kering. Setelah saya cek, ternyata seperti ini ya kondisinya. Kondisi tanahnya seperti ini. Sudah beberapa hari itu tidak turun hujan, tidak saya siram karena keterbatasan waktu, dan saya pun alatnya juga tidak ada ya karena selang yang harus menyiram itu belum saya dapatkan. Nah, kayaknya jadinya kondisinya seperti ini. Yang jadi pertanyaan saya, apakah ini gara-gara aplikasi bal air leri atau bukan? Itulah yang masih menjadi PR saya. Jadi kalau sobat-sobat tanduran yang ada yang mengalami hal serupa, silahkan tuliskan nanti kita diskusi bersama. Apakah ini memang gara-gara bakteri asam laktat dari air leri atau bukan? Ya, kita lihat saja ya hasilnya seperti apa. Tetapi kalau saya lihat itu hasilnya seperti ini ya. Rata-rata itu daunnya mulai gosong, ada bercak seperti karat ya. Bercak seperti karat daunnya itu. Saya kurang tahu ya kok bisa daunnya seperti itu. Dan ini pun rata-rata banyak sekali ya. Walaupun yang ada bercaknya itu pasti daun yang terbawah. Untuk kemungkinan besar itu daun yang sudah tua. Apakah daun yang sudah tua seperti itu berpengaruh ya? Atau ketika mau kering itu dimulai dengan bercak-bercak seperti berkarat seperti itu atau tidak, saya juga masih mendalami ya. Karena kan saya bermain di dunia perseraian itu baru baru kali ini saja. Ya kalau perkiraan saya ini sebenarnya apa ya, masalah ya. Masalah apakah ini kekurangan air, apakah benar gara-gara bakteri asam laktat air leri atau bukan. Tetapi kalau kita lihat kondisinya itu tanahnya itu sangat kering ya. Tidak ada kelembaban seperti apapun walaupun tidak saya coba gali ya. Tetapi ya kalau dilihat sekilas terus saya injak sandal terasa kering sekali ya. Bahkan yang di atas pun yang kemarin saya juga aplikasikan tuh hasilnya juga seperti itu ya. Mulai mengering seperti ini. Dimulai dengan tanda-tanda bercak seperti berkarat lalu mulai mengering. Nah, saya takut ya kalau gara-gara bakteri asam laktat itu menjadikan tanaman seri ini mati. Ya, coba saya perbaiki kembali ya. Coba nanti saya siram dengan air secara berkala. Apakah nanti hasilnya akan membaik atau tidak? Ya kita tunggu saja ya hasil updateannya seperti apa.
Walaupun tidak mungkin saya updatekan dalam waktu dekat ini, karena saya masih mencari treatment yang tepat untuk aplikasi di pekarangan sini atau di pekarangan atas rumah ya. Ya namanya kita hidup di gunung, makanya kita ya seadanya kita punya lahan ya, adanya model terasering ya kita gunakan terasering saja. Kalau sobat tanduran yang tidak tahu ya nanti silahkan tulis di kolom komentar saja ya, coba saya jelaskan. Dan yang bikin saya aneh, tanaman cabenya itu malah subur-subur, malah bagus-bagus. Nah, apakah ini memang harus dikhususkan untuk tanaman semusim? Misal tanaman cabai, tidak bisa kita gunakan untuk diserai. Apakah seperti itu bakteri asam laktat dari air? Menurut saya seharusnya tidak ya, karena sebelum lahan saya gunakan itu saya kocor dengan bakteri asam laktat, malah tanamannya malah bagus-bagus ya. Kelihatan hijau-hijau, seger-seger kalau itu benar-benar kita rawat ya. Nah, ini kok malah jadi seperti ini ya. Ya, itu yang di atas. Itu tidak saya aplikasikan bakteri asam laktat, malah bagus-bagus ya, berbeda yang ada di bawah. Dan kalau terus terang kondisi kelembabannya pun juga berbeda ya. Karena semakin ke atas itu ada namanya ya tumpahan-tumpahan dari air ya. Air yang diambil dari sumber tumpah di atas, makanya di bagian atas itu lebih lembab daripada yang di bawah. Apakah itu juga berpengaruh? Saya juga tidak tahu ya. Nanti silahkan kita diskusikan bersama di kolom komentar. Untuk video kali ini saya kira cukupkan dulu ya. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.